Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelas 2. Hari ini kami ingin menampilkan video pembelajaran teks biografi. Yang pertama adalah tentang pengertian teks biografi yang dijelaskan oleh siapa ya? Biografi adalah dari bahasa Yunani, bios yang artinya kehidupan dan grafian yang artinya tulisan. Secara singkat, biografi adalah menuliskan tentang geografi seorang tokoh-tokoh penting. Biasanya menuliskan secara tulisan secara singkat dan bacaan. Yang kedua adalah ciri-ciri teks biografi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berisikan fakta, yang kedua disajikan dalam bentuk narasi, yang ketiga menceritakan peristiwa tokoh yang dapat diteladani oleh pembaca. Sekian. Autobiografi adalah catatan riwayat hidup yang ditulis oleh diri tokoh itu sendiri. Autobiografi bersifat subjektif karena berasal dari pandangan hidup tokoh itu sendiri. Ciri-ciri autobiografi: pertama, berisikan riwayat hidup atau kisah perjalanan hidup. Kedua, dibuat supaya orang lain lebih mengenal tokoh tersebut. Ketiga, dibuat supaya orang lain bisa termotivasi. Keempat, biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama. Kelima, dapat ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan orang lain. Terima kasih. Letak di pokok umumnya mengikuti keberadaan kalimat utama, yaitu di awal paragraf atau deduktif, lalu di akhir paragraf atau induktif, dan juga campuran dari keduanya. Yang kelima, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang mempunyai kalimat utama atau ide-ide pokok yang berada di awal paragraf. Biasanya diikuti gagasan penjelas dan kalimat-kalimat berikutnya. Contoh paragraf deduktif berada di penjelasan kali ini. Kalimat pertama, kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikenal masyarakat. Kalimat kedua, salah satu masyarakat yang berupaya mengembangkan makanan berbahan dasar buah mangrove adalah ibu-ibu yang berada di Balikpapan. Kalimat ketiga, meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil mengembangkan dari beberapa jenis buah mangrove untuk dijadikan bahan makanan. Pada pembahasan kali ini, contoh paragraf deduktif berada di kalimat yang pertama. Apa sih paragraf induktif? Paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas. Pola pengembangan paragraf induktif adalah khusus ke umum. Cara menentukan kalimat utama paragraf ini adalah dengan memperhatikan kalimat terakhir. Jika kalimat terakhir terdapat kata penyimpulan seperti oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian dapat dipastikan kalimat utamanya terdapat di akhir. Contohnya seperti ini. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya di sungai sudah jadi kebiasaan, bukan tradisi sejak dulu. Paragraf campuran adalah paragraf yang terdapat pada gagasan utamanya pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran dapat pertanyaan umum lalu diikuti dengan kalimat khusus dan kemudian diakhiri dengan pertanyaan umum lagi sebagai pengulangan paragraf gagasan utama. Contoh berikut ini. Orientasi merupakan pengenalan awalan tokoh, umumnya berisi tentang nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Contohnya Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan keturunan bangsawan Sunda. Ia lahir pada tanggal 4 Desember 1883. Ia juga meriwayatkan sekolahnya berada di RT Class School atau sekolah untuk non-penduduk Eropa. Selanjutnya, masalah atau peristiwa kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Reorientasi merupakan bagian penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Contohnya ada di bawah ini.
Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Fungsi tanda baca berkaitan dengan struktur, jeda, dan intonasi dari bacaan. Penggunaan tanda baca sangat penting dalam struktur teks termasuk teks biografi. Tanda baca lebih dikenal dengan singkatan dari EYD edisi V. EYD edisi V dapat ditemukan dalam bentuk cetak, buku elektronik aplikasi maupun daring dan online. EYD edisi V tidak hanya mencakup kaidah tanda baca, tetapi juga pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. EYD diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun EYDV versi buku elektronik yang dapat diunduh di laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui laman ejaan. Berikut beberapa contoh dari tanda baca. Yang pertama, tanda petik, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda titik, dan titik koma. Selanjutnya, tanda titik. Tanda titik dipakai akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau tanda daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam atau menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pusaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda atau tanda seru dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contohnya tanda titik ialah anak-anak membaca buku di malam hari. Kalian tahu nggak apa fungsi tanda koma itu? Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata. Tanda titik koma. Pengertian tanda titik koma yang pertama adalah tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai di akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga adalah tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tanda titik dua adalah tanda yang ditulis dalam bentuk dua titik, satu di atas yang lain. Tanda titik dua berfungsi sebagai untuk mengakhiri percakapan dan diikuti perincian dan percakapan. Tanda titik dua bisa digunakan menulis rasio dalam bentuk angka, memisahkan angka, jam, detik, menit, serta percakapan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, dan meja. Ada yang tahu nggak tanda baca yang terakhir itu apa? Tanda baca yang terakhir yaitu tanda petik. Berikut beberapa fungsi dari tanda petik. Fungsi yang pertama yaitu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tertulis. Yang kedua, dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan yang terakhir, yaitu dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Itu tadi beberapa fungsi dari tanda petik. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing dan telah diintegrasikan dan diterima pemakaiannya secara umum. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai kata tunggal dan tidak memiliki sinonim ataupun antonim dan maknanya tetap. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dengan bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Contohnya, 1. Film bahasa Inggris, 2. Bola bahasa Portugis, 3. Aneka bahasa Sanskerta, 4. Abad bahasa Arab. Adaptasi
Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna yang sama seperti dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh dari adaptasi. 1. Bisnis berasal dari kata bisnis. 2. Aktor dari kata aktor. 3. Baca berasal dari kata baca. 4. Bahasa berasal dari kata bahasa. 5. Mentega berasal dari kata mantega. Terjemahan. Kata serapan jenis ini berasal melalui proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Contoh yang pertama, uji coba, yang berasal dari bahasa Inggris yakni try out. Yang kedua, unduh, yang berasal dari bahasa Inggris yakni download. Yang ketiga, suku cadang, yang berasal dari bahasa Inggris yakni spare part. Kata ganti adalah kata untuk mengacu kata benda atau nominal lain. Kata ini digunakan untuk menggantikan nomina yang diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Dalam teks biografi, kata ganti yang digunakan yaitu kata ganti yang pronomina persona. Kata ganti orang terdiri atas beberapa jenis, yaitu kata ganti orang pertama, yaitu saya, aku, kami, dan kita. Kata ganti orang kedua, kamu, anda, dan engkau. Dari kata ganti orang ketiga, yaitu ia, dia, dan beliau. Kata kerja material menunjukkan aktivitas subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau peristiwa. Kata kerja material digunakan secara khusus untuk menampilkan subjek yang tengah melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, bekerja, mengumpulkan, dan menjatuhkan. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Contohnya, manis, asam, asin, pahit, besar, kecil. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya, kata kerja pasif memiliki himbuan di dan ter, yang masing-masing contohnya adalah dibaca dan terbaca. Kalian tahu nggak kata kerja aktivitas mental? Kata kerja aktivitas mental merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contohnya, ibu menangis terseduh-seduh melihat adikku dibawa ke rumah sakit. Penanda urutan waktu adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mengindikasi waktu atau urutan kejadian. Penanda waktu terdiri atas konjungsi, preposisi, dan nominal. Contohnya adalah sejak itu, setelah itu, kemudian, hari ini, sebelum, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya adalah sejak abad ke-19 perang antara Palestina dan Israel telah berlangsung cukup lama dan mengakibatkan